Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pada tema 4I, ya. Tema 4I pada sub tema 1. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, Bapak akan share materinya untuk pembelajaran kali ini. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4I, kayanya negeriku, pada subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa 2M lagi, tetap laksanakan sholat duha dan selalu murojaah. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang sumber energi. Sumber energi terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Adalah sumber energi yang tidak akan habis, meskipun digunakan secara terus-menerus. Contoh, aliran air, matahari, angin, panas bumi. Ya, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Ya. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya. Sumber energi ini akan habis jika dipakai oleh manusia secara terus-menerus. Dan untuk pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, ya. Karena ini adalah dari hasil fosil yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun untuk proses menjadi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya. Perkembangan zaman dan kemampuan berpikir manusia dalam menciptakan teknologi memungkinkan terciptanya berbagai alat. Keberadaan alat-alat seperti mobil, motor, lampu, televisi, kulkas, dan komputer membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Sayangnya, alat-alat tersebut membutuhkan energi agar dapat berfungsi. Apa yang dibutuhkan yaitu listrik dan bahan bakar fosil. Pembangkit listrik bersumber energi dari minyak bumi dan batu bara. Jadi, secara umum, energi yang kita gunakan sehari-hari
berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang jumlahnya semakin berkurang di alam. Ya. Bagaimana caranya untuk agar sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu tetap ada? Maka kita harus melaksanakan penghematan energi. Ya. Berikut beberapa cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk penghematan energi. Contoh yang pertama adalah menggunakan lampu hemat energi. Misal, gunakan lampu neon daripada lampu bohlam. Karena lampu neon itu lebih menghemat energi daripada menggunakan lampu bohlam. Dan dengan lampu neon pun ternyata penerangannya lebih terang dibandingkan dengan lampu bohlam. Contoh kedua misalnya, pada siang hari kita dapat menggunakan cahaya matahari sebagai penerang alami. Ya, jadi lampu-lampu itu sebaiknya pada siang hari dimatikan, tidak dinyalakan. Karena apa? Di sini rumah kita sudah diterangi oleh cahaya matahari, sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Ya. Apabila televisi tidak ditonton, maka segera matikan. Keran air yang sudah kita gunakan sebaiknya ditutup rapat. Ya. Komputer yang tidak kita pakai sebaiknya dimatikan. Atau lampu, jika sudah ada sinar matahari, maka sebaiknya lampu dimatikan. Ini adalah beberapa contoh untuk menghemat energi. Nah, apa sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi? Mari kita lihat kewajiban kita terhadap sumber energi. Ya, yang pertama adalah kita wajib menghemat penggunaan energi, baik listrik ataupun energi fosil. Ya, karena listrik dan energi fosil ini menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Misalnya, lampu LED yang lebih hemat energi. Berikutnya, menjaga kelestarian sumber daya alam untuk melindungi keberadaan sumber energi. Makanya di sini dalam penambangan hasil bumi ya seperti minyak bumi, batu bara itu harus ada batasan-batasannya. Apa? Yaitu untuk kelestarian sumber daya alamnya agar keberadaan sumber energi itu tetap dapat tersedia. Nah, mari kita berkampanye kepada orang lain untuk selalu menghemat energi dan mencari dan mengembangkan energi alternatif. Ya. Untuk apa? Agar energi yang tidak terbarukan itu tetap tersedia dan tidak musnah, sehingga dapat menjadi sumber energi sampai kepada nanti keturunan kita. Apa hak kita terhadap energi? Hak kita terhadap energi adalah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, akan tetapi di sini hak itu harus dibarengi dengan kewajiban kita. Makanya apabila hak kita untuk memanfaatkan energi, maka harus diperhatikan juga apa kewajiban-kewajiban kita terhadap sumber energi. Agar kita dapat menggunakan energi secara bijak.
tidak boros energi, dan kita dapat melestarikan sumber energi itu tetap tersedia. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian ya, silahkan kalian baca pada teks halaman 28, yaitu dengan judul hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, setelah kalian baca, kalian buka halaman 29 pada Ayo Berlatih dan kerjakan pada halaman 29 tersebut di buku paket saja ya. Setelah itu silahkan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Setelah tadi kita belajar tentang energi, kita akan mengulang kembali tentang wawancara ya. Wawancara ini pernah kita pelajari pada semester 1. Mengapa kita ulang? Karena agar kalian lebih memahami kembali tentang bagaimana kita melakukan wawancara. Apa pengertian wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Nah, untuk informasi bisa ditulis ataupun direkam secara audio, visual, atau audio visual ya. Jadi setelah kalian wawancara, hasilnya bisa kalian tulis. Atau sekalian saat wawancara bisa direkam ya. Direkam baik hanya bersifat audio ataupun audio visual. Ya. Sebelum wawancara, hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam wawancara? Ya. Satu adalah menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi sebelum kalian wawancara, tentukan dulu narasumbernya siapa ya, untuk diwawancarai. Yang kedua, sebelum mewawancarai narasumber, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Berikutnya adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam wawancara. Kalau misalkan informasinya akan ditulis, maka siapkan alat tulisnya. Kalau wawancaranya akan direkam, maka siapkan alat perekamnya. Ya. Jadi siapkan dulu peralatannya yang dibutuhkan untuk wawancara, ya, baik berupa alat tulis maupun alat perekam. Nah, berikutnya adalah kamu harus membuat janji dengan narasumber. Ya, hal ini untuk menghindari antara wawancara dengan narasumber agar kita bisa benar-benar bertemu dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Jangan lupa setiap wawancara tentukan tujuan wawancara itu untuk apa. Oke, setelah kalian mewawancarai narasumber, bagaimana cara membuat laporan wawancara? Nah, sekarang lihat laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah apa tujuan kegiatan wawancara? Kalian teruskan di sini. Tujuannya apa? Kemudian pewawancaranya siapa? Narasumbernya siapa? Waktunya kapan ya? Di sini diisi hari, tanggal, bulan, dan mungkin jam. Ya, jam berapa kalian mewawancarai narasumber? Tempatnya di mana? Jadi, laporan hasil wawancara itu paling tidak memuat tujuan wawancara, pewawancara, narasumbernya siapa, kapan waktunya, dan tempatnya di mana. Nah, setelah itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat, ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah kalian buat, silahkan tanyakan kepada narasumber. Kemudian
dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan kepada narasumber, jawabannya silahkan ditulis di sini ya. Itu untuk apa? Menggali informasi dari pewawancara kepada narasumber. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya silahkan ditanyakan kepada narasumber. Jawabannya ditulis di sini, ya. Setelah kalian membuat pertanyaan dan dijawab oleh narasumber, simpulkan wawancaranya. Apa kesimpulan dari wawancara yang sudah kalian lakukan? Tulis di sini. Ini adalah laporan hasil wawancara, ya. Oke. Berikutnya adalah membuat kalimat imbauan, menghimbau, ya. Kalimat imbauan atau kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi tentang imbauan atau ajakan untuk mengajak seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan. Karena tujuannya mengajak orang lain, maka kalimat imbauan harus menarik, padat, jelas, dan memiliki kesesuaian dengan tujuannya. Kita lihat beberapa contoh di sini. Misalnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Ini adalah kalimat ajakan untuk membuang sampah di tempatnya, ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Contoh berikutnya misalnya, mari budayakan hemat energi. Kampanye kepada orang lain untuk menghemat energi. Ya. Mari budayakan hemat energi. Atau mari kita tingkatkan ketahanan energi nasional. Ini adalah contoh-contoh kalimat imbauan, ya, agar orang-orang yang kita ajak itu bersedia untuk mengikuti apa yang kita imbau. Misalnya di sini yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kita imbau di sini kalimatnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Misalnya kita mengajak untuk menghemat energi, maka kita buat kalimatnya, mari budayakan hemat energi. Tujuannya agar orang lain itu bisa membudayakan hemat energi dimanapun berada, baik di rumah ataupun di lingkungan luar, orang lain bisa tetap menghemat energi. Atau yang ketiga, mari kita tingkatkan ketahanan energi nasional. Dengan apa caranya? Salah satunya adalah dengan hemat energi. Ya. Itu adalah beberapa contoh kalimat imbauan. Nah, kalimat imbauan ada yang bersifat langsung, ya, dengan menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, hendaknya, dan ada yang bersifat tidak langsung, ya, menunjukkan akibat baik buruk jika suatu tindakan dilakukan atau tidak dilakukan. Langkah-langkah membuat kalimat imbauan. Yang pertama, menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Misalnya, tidak mencari ikan dengan bahan peledak, harus menjaga keseimbangan sungai, atau harus menanam lahan gundul dengan pohon. Adalah perilaku-perilaku yang kita himbau kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya, misalnya, yang tidak melakukan itu mencari ikan dengan bahan peledak itu hal yang kita imbau untuk dihindari, ya. Misalnya yang harus kita lakukan misalnya adalah menjaga keseimbangan sungai atau menanam lahan gundul dengan pohon. Berikutnya adalah menyusun kalimat larangan atau kalimat ajakan berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan ataupun dihindari. Nah, kamu lihat contoh berikut, ya. Nah, ini contohnya adalah
perilaku yang ingin kita tanamkan. Misalnya di sini tidak merokok di tempat tertentu. Ya, tidak merokok di tempat tertentu. Atau perilaku yang akan ditanamkan misalnya menyelamatkan terumbu karang di laut. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat imbauan baik secara langsung atau kalimat imbauan tidak langsung. Contoh kalimat imbauan langsung untuk tidak merokok di tempat tertentu. Nah, di sini langsung dibuat kalimatnya adalah jangan merokok di sini. Nah, tapi kan ini langsung ya, langsung, imbauan langsung, jangan merokok di sini. Kalimat imbauan tak langsungnya adalah terima kasih Anda tidak merokok. Ini secara tidak langsung uh, melarang seseorang untuk merokok di tempat tersebut ya. Berarti kalimat imbauan tak langsung. Nah, kalau secara langsung jangan merokok di sini. Ya, perilakunya apa yang ingin ditanamkan? Tidak merokok di tempat tertentu. Misalnya pada ruangan ber-AC ya, itu kan dilarang merokok ya. Oke, berikutnya misalnya adalah menyelamatkan terumbu karang di laut. Ini yang akan kita tanamkan sikapnya atau perilakunya. Kalimat imbauan langsungnya itu bisa kita buat selamatkan terumbu karang sekarang. Ya, selamatkan terumbu karang sekarang. Sedangkan kalimat imbauan tak langsungnya itu adalah terumbu karang tumpuan masa depan. Nah, ini mengandung arti apa? Jangan sampai merusak terumbu karang ya. Artinya kita harus menyelamatkan terumbu karang. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat imbauan langsung ataupun kalimat imbauan tak langsung. Ya. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat ya. Dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah Bapak share di tengah video ini ya. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.